Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan persentase sistem BAS. Dari anggotanya saya persebutkan satu persatu. Yang pertama Maulana Nasib Abdullah, yang kedua Fahmi Aldian Surahman, yang ketiga Muhammad Dapadilah Nugroho, yang keempat Moh Adnan Sujana. Saya lanjut ke pemateri pertama yaitu Maulana Nasib Abdullah. Yang pertama pengertian sistem BOS. Saya di sini akan menjelaskan pengertian sistem BOS. Sistem BAS merupakan sistem di mana komponen-komponen dalam sebuah komputer terhubung dengan untuk mengerjakan tugasnya. Komponen di sini maksudnya seperti CPU, memori, perangkat, IOE. Komponen tersebut terhubung menjalankan fungsinya dengan baik. Lalu komponen komputer, CPU, memori, perangkat I/O, transfer data antar komponen komputer, data atau program yang tersimpan dalam memori diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara BAS. Selanjutnya melihat hasil eksekusi melalui monitor. Lalu kecepatan komponen, penyusun komponen harus diimbangkan kecepatan dan manajemen bus yang baik. Selanjutnya mikroprosesor melakukan pekerjaan secara paralel, program dijalankan secara multitasking. Lalu sistem BAS tidak hanya lebar tapi juga cepat. Selanjutnya interkoneksi komponen, sistem komponen komputer dalam menjalankan fungsinya, interkoneksi BAS dan pertimbangan-pertimbangan perancangan BAS. Yang selanjutnya struktur interkoneksi, kumpulan lintasan-lintasan atau saluran berbagai modul CPU, memori, I/O. Struktur interkoneksi bergantung pada yang ke satu jenis data, yang kedua karakteristik pertukaran data. Lalu memori. Memori umumnya terdiri atas n-word memori dengan panjang yang sama, masing-masing diberi alamat numerik yang unik. K-0, 12, N sampai 1. Waktu dapat dibaca maupun ditulis dengan kontrol read dan read. Lokasi bagi operasi disekresikan oleh sebuah alamat. Selanjutnya modul I/O. Operasi modul I/O adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer berdasarkan internal. Modul I/O dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan, dan modul I/O dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat peripheral. Modul I/O juga dapat mengirimkan sinyal inter output. CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan retune program yang diberikan padanya atau mengendalikan seluruh sistem komputer, sehingga berbagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Selanjutnya, nah ini modul-modul komputer. Gambarnya seperti rekal, memori, I/O model, branch CPU. Selanjutnya interkoneksi struktur bus. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri atas 8 saluran, sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer 8 bit. Secara umum fungsinya seluruh saluran bus dikategorikan dan bagian. Satu, saluran data, yang kedua saluran alamat, yang ketiga saluran kontrol. Nah, ini gambar pola-pola interkoneksi bus. Yang pertama CPU, lalu ke memori, habis memori lalu ke memori lagi, habis memori langsung ke I/O, dan selanjutnya. Saluran data bus, lintasan bagi perpindahan data antar modul. Secara kolektif, lintasan ini disebut bus data. Umumnya jumlah saluran terkait dengan panjangnya word, misalnya 8, 16, dan 32 saluran. Tujuannya agar mentransfer word dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam bus data dikatakan lebar bus dengan suatu bit, misal lebar bus 16 bit. Next. Saluran alamat atau address bus digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Semua peralatan yang terhubung dalam sistem komputer agar dapat diakses dalam memiliki alamat. Contohnya mengakses
port I/O harus memiliki alamat hardware-nya. Lebar jalur menentukan kapasitas memori maksimum dari sistem. Next. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas 1. Sinyal pewaktuan, 2. Sinyal-sinyal perintah. Next. Sinyal kontrol secara fisik. Konduktor listrik paralel yang menghubungkan modul-modul. Konduktor adalah saluran utama pada PCB metode dan dengan layout tertentu sehingga didapat fleksibilitas penggunaan. Untuk modul I/O biasanya dibuat slot being mudah dipasang dan dilepas, seperti slot PCI, slot ISA. Untuk chip akan terhubung melalui pinnya. Next. Prinsip operasi bus. Operasi pengiriman dan permintaan data ke modul. Pengiriman. 1. Meminta penggunaan bus. 2. Apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang disetujui. 2. Permintaan. 1. Permintaan penggunaan bus. 2. Mengirim rescue ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dalam alamat yang sesuai. 3. Menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. Next. Problem pada single bus. Bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja. Banyak device pada bus tunggal penyebabnya. Transit delay, jalur data yang panjang berarti melakukan koordinasi pemakaian sehingga performance antrian pengguna bus semakin panjang, dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data. Next. Hierarki multiplex bus. Modul-modul diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan terhadap lebar kecepatan bus. Biasanya terdiri dari bus lokal, bus sistem, dan bus ekspansi. Next. Di sini arsitek bus jamak tradisional. Di sini contohnya seperti ini, kurang lebih. Next. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, arsitek bus jamak tradisional. Prosesor, flash memori dan memori utama terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik pertukaran data yang tinggi. Pada arsitektur berkinerja tinggi, modul-modul I/O diklasifikasikan menjadi 2. Satu, memerlukan transfer data berkecepatan tinggi dan transfer data berkecepatan rendah. Modul dengan transfer data berkecepatan tinggi disambungkan dengan bus berkecepatan tinggi pula. Modul yang tidak memerlukan transfer data cepat disambungkan pada bus ekspansi. Next. Arsitek bus jamak kinerja tinggi. Keuntungan hierarki bus jamak kinerja tinggi. 1. Bus berkecepatan tinggi lebih terintegrasi dengan prosesor. Kedua, perubahan pada arsitektur prosesor tidak begitu mempengaruhi kinerja bus. Next. Dari sini elemen perancangan bus. Parameter dasar perancangan bus dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis. Kedua, metode arbitrasi. Ketiga, timing. Terus lebar bus. Terus jenis transfer datanya. Tujuan perancangan bus adalah bagaimana bus dapat cepat menghantarkan data dan efisiensinya tinggi. Next. Jenis bus. Bus yang khusus menyalurkan data tertentu, misalnya paket data atau alamat jenis ini disebut dedicated bus. Dedicated bus, jalur data dan address terpisah. Bus menyalurkan informasi yang berbeda, baik data, alamat, maupun sinyal. Kontrol dengan metode multiplex data jenis. Jenis ini disebut multiplex bus. Keuntungan multiplex,
Bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga dapat menghemat tempat. Kerugiannya adalah kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah multiplex. Jalur bersama untuk address dan data namun penggunaannya pada saat yang berbeda. Next. Di sini pewaktuan sinkronus. Event ditentukan oleh sinyal clock. Control bus termasuk jalur clock, siklus bus cycle, transmisi 1 ke 0. Semua device dapat membaca jalur clock. Biasanya sinkronasi terjadi pada tepi naik atau leading edge. Terus suatu event biasanya dimulai pada awal siklus. Next. Next. Rekam dewek. Wekan deui. Anjing wekan deui sumpah. Pistol anjing. Next. Next. Lanjut. Nah. Lanjut. Nah, pewaktuan asinkron. Dalam pewaktuan asinkron memungkinkan kerja modul yang tidak serempak kecepatannya. Dalam pewaktuan asinkron, event yang terjadi pada bus tergantung event sebelumnya, sehingga diperlukan sinyal-sinyal validasi untuk mengidentifikasi data yang transfer. Sistem ini mampu menggabungkan kinerja modul-modul yang berbeda kecepatan maupun teknologinya, asalkan aturan transfernya sama. Next. Lebar bus sangat mempengaruhi kinerja sistem komputer. Semakin lebar bus, maka semakin besar data yang dapat ditransfer sekali waktu. Semakin besar bus alamat, akan semakin banyak range lokasi yang dapat direferensikan. Next. Jenis transfer data. Dalam sistem komputer operasi, transfer data adalah pertukaran data antar modul sebagai tidak lanjut atau pendukung operasi yang sedang dilakukan. Saat operasi baca, terjadi pengambilan data dari memori ke CPU. Bagi juga sebaliknya, pada operasi penulisan maupun operasi kombinasi. Bus harus mampu menyediakan layanan saluran bagi semua operator komputer. Next, selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Contoh bus ISE, bus PCI, bus USB, bus SCSI, bus P1394, FileWire. Bus ISE, Industri Standar Arsitektur. ISE 8 bit. Bus ISE 8 bit merupakan varian dari bus ISE dengan data selebar 8 bit yang digunakan dalam IMB VC 5150. ISE 16 bit. Bus ISE 16 bit adalah sebuah bus ISE yang memiliki bandwidth 16 bit sehingga mengizinkan transfer rate 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan ISE 8 bit pada kecepatan yang sama. Bus ini diperkenalkan pada tahun 1984 ketika IBM rilis PC atau AT dengan mikroprosesoral 80286 di dalamnya. Bus PCI, peripheral komponen interconnects, adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezzanine. Dikeluarkan oleh Intel sebagai public domain. PCI memiliki kinerja tinggi untuk sistem I/O berkecepatan tinggi seperti video adaptor,
NIC, disk controller, sound card, dan lain-lain. Standar PCI adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz. Lalu transfer data 264 MB per detik atau 2112 Gbps. Keuntungan PCI tidak hanya pada kecepatan saja tetapi murah dengan capping yang sedikit. Jalur pada PCI, jalur sistem clock and reset, address dan data, 32 jalur multiplex address atau data, jalur validasi, interface control, arbitrasi, ada no share, direct connect to PCI bus, arbiter, dan error lainnya. Jalur bis PCI, intrup line, ada no share, check support, 64 bit bus extends, ada additional 32 line, time multiplex, 2 line to enable device to agree to use, 64 bit transfer, JPEG atau boundary scan for testing product. Bus USB, semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus berkecepatan tinggi PCI. Sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Sebagai solusi, vendor komputer, Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telekom bersama-sama merancang bus untuk peralatan I/O berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus. Keuntungan yang didapatkan dan tujuan dari penerapan USB. Bandwidth total USB adalah 1,5 MB per detik. Bandwidth itu sudah mencukupi peralatan I/O berkecepatan rendah seperti keyboard, mouse, scanner, telepon digital, printer, dan sebagainya. Kabel pada bus terdiri dari 4 kawat, 2 untuk data, 1 untuk power, 5 volt, dan 1 untuk ground. Sistem pensinyalan mentransmisikan sebuah bilangan 0 sebagai transisi tegangan dan sebuah bilangan 1 bila tidak ada transmisi tegangan. Bus SCSI, Small Control System Interface, adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan penyimpanan perangkat eksternal berukuran besar. SCSI merupakan interface paralel dengan 8, 16, atau 32 saluran data. Konfigurasi SCSI umumnya berkaitan dengan bus, walaupun pada kenyataan perangkat-perangkat tersebut dihubungkan secara daisy chain. Perangkat SCSI memiliki 2 buah konektor, yaitu konektor input dan konektor output. Seluruh perangkat berfungsi sebagai independen dan dapat saling bertukar data, misalnya hard disk dapat membackup diri ke tape drive tanpa melibatkan prosesor. Macam versi bus SCSI. SCSI 1 dibuat tahun 1980, memiliki 8 saluran dan beroperasi pada kecepatan di 5 MHz. Versi memungkinkan sampai 7 perangkat dihubungkan secara daisy chain. SCSI 2 diperkenalkan tahun 1992 dengan spesifikasi 16 atau 32 saluran data pada kecepatan 10 MHz. SCSI 3 yang mendukung kecepatan yang lebih tinggi sampai saat ini masih dalam tahap penelitian. P1394 atau Firewire. Semakin besarnya kebutuhan bus I/O berkecepatan tinggi dan semakin cepatnya prosesor saat ini yang mencapai 1 GHz, maka perlu diimbangi dengan bus berkecepatan tinggi juga. P1394 memiliki kelebihan dibandingkan dengan interface I/O lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk
diimplementasikan. Pada kenyataan P1394 tidak hanya populer dan pada sistem komputer namun juga pada elektronika seperti pada kamera digital, VCR, dan televisi. Kelebihan lain adalah penggunaan transmisi serial sehingga tidak memerlukan banyak kabel. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami.